Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Medheman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus Sobat Keluarga Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus Sobat Keluarga Muda, pada kesempatan ini hari Kamis sahabatku, pekan Prapaskah yang kedua, kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dan kita bersama-sama merenungkan bersama sahabatku dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Mari sahabatku, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus Sobat Keluarga Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada sahabatku, dalam hidup masing-masing orang selalu ada hal yang diandalkannya. Misalnya nih, kekayaannya, garis keturunan, kepandaian atau gelar akademik, penampilan lahiriah atau kekuatan atau juga kemampuan pribadi sahabatku.
Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang diandalkan itu akan menguasai dan ikut menentukan arah hidupnya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelo Muda, kalau kita mau lihat kembali kisah Nabi Yeremia, sahabatku, Nabi Yeremia mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berkat dan karunia akan dijauhkan dari mereka juga selama di dunia ini. Maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Karena meskipun di tengah kekeringan, hatinya tidak khawatir, dan hidupnya selalu menghasilkan buah. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, orang kaya dalam Injil pada kesempatan ini adalah contoh orang yang mengandalkan kekayaannya selama di dunia ini, selama ia hidup, sahabatku. Sahabatku, selama di dunia, dia sudah mendapatkan penghiburan, tetapi mendapatkan kekecewaan sesudah kematian. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sebaliknya, kalau kita lihat kembali, Lazarus yang mengandalkan Tuhan di tengah penderitaan dan kemiskinan selama hidupnya, dia mengalami damai dan sukacita, sahabatku. Juga di akhirat, dia mendapatkan ganjaran hidup kekal, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini sungguh kita diingatkan Tuhan bahwa apa yang kita miliki, kekayaan kita, kepandaian, gelar kita, kekuasaan kita, karir kita, sahabatku, semua harus kita gunakan untuk menjadi sarana berkat bagi orang banyak, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, menjamah mereka yang kekurangan adalah tugas kita, supaya nikmat syukur mereka juga rasakan, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, penting juga refleksi dalam hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku, mari kita siapkan hati, kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, selidikilah hatiku, hati kami, dan ujilah batinku, batin kami. Biarlah hanya Engkau yang menjadi andalanku, andalan kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelo Muda, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh pengharapan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.